Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini, hari Sabtu dalam Pekan Paskah yang ke-7. Bacaan Injil dan renungan akan dibawakan oleh Pastor Galuh Arjanto CICM, langsung dari Paroki Kakogawa, Keuskupan Agung Osaka, Jepang. Mari saudara-saudari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudari-saudara sekalian dalam INRI, Injil dan Renungan hari ini bersama saya Pastor Galuh CICM. Hari ini adalah hari Sabtu Pekan Paskah ke-7, tanggal 30 Mei 2020. Maka marilah kita membacakan bacaan Injil hari ini, dan setelah itu kita sejenak merenungkan bersama kira-kira pesan apa yang boleh kita tarik dari bacaan Injil hari ini. Saya akan membacakan bacaannya. Yohanes 21 ayat 20-25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, perikop Injil hari ini adalah bagian yang paling terakhir dari Injil Yohanes. Dan sebagai bagian terakhir dalam Injil Yohanes, menarik untuk mencermati bahwa ternyata salah satu poin yang sekiranya ingin ditekankan oleh penulis Injil ini adalah suatu peringatan bahwa fokus kita dalam bermisi ini bisa terganggu atau bahkan hilang karena perhatian atau fokus kita teralihkan pada hal-hal lain di sekitar kita. Petrus dalam bacaan hari ini alih-alih berfokus pada kepercayaan dan mandat yang masih diberikan oleh Yesus sebagai penggembala umatnya, meskipun kita tahu bahwa Petrus sendiri telah mengkhianati Yesus sebanyak 3 kali, Petrus malah sibuk memikirkan tentang misi dan gambaran masa depan orang lain, yang dalam hal ini adalah Yohanes, atau yang biasa juga disebut sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Dengan kata lain, Petrus kehilangan fokus tentang rencana Tuhan yang Tuhan inginkan dalam hidupnya secara pribadi. Ketimbang memberikan diri dan seluruh perhatiannya pada ajakan Tuhan yang sudah sangat jelas, yakni "Ikutlah aku", Petrus malah sirik dengan perkara orang lain. Dalam bahasa daerah di mana saya berasal, Makassar, perangai Petrus ini bisa dibahasakan dengan sebutan cokdok, yang dalam bahasa Makassar berarti sirik dengan urusan orang lain. Jadi saya rasa tidak
berlebihan jika kita mengatakan bahwa dalam hal ini Petrus sempat salfok atau salah fokus dalam menjalankan misinya, bahkan di awal misinya. Seperti yang kita ketahui, fokus yang hilang ini bisa mengantarkan kita pada rasa sirik terhadap orang lain. Dan sikap sirik ini atau rasa sirik ini jika lepas kendali atau tak terkontrol, hal ini bisa menggiring kita pada pembangunan opini yang menyesatkan, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau pada rumor, atau bahkan lebih parahnya lagi bisa menggiring kita pada sesuatu yang kita sebut sebagai gosip. Berbicara tentang gosip, Paus Fransiskus memiliki pernyataan yang sangat kuat tentang hal ini. Beliau berkata, para penggosip layaknya para teroris, karena dengan lidah mereka menjatuhkan bom dan kemudian pergi. Dan bom yang mereka jatuhkan itu menghancurkan dan merusak reputasi orang lain. Beliau kemudian menambahkan, "Don't forget, to gossip is to kill." Jangan lupa, bergosip itu membunuh. Dengan kata lain, mematikan karakter orang lain. Oleh karena itu, saudari-saudaraku yang terkasih, dalam terang bacaan hari ini saya kira setidaknya ada dua hal yang setidaknya bisa kita garis bawahi. Yang pertama, kita bisa bertanya sekali lagi kepada diri kita, apa sesungguhnya tanggung jawab atau misi yang Tuhan sedang percayakan kepada kita saat ini dengan kemampuan dan kapasitas yang kita miliki saat ini. Dan yang kedua adalah tentu sementara kita tetap memperhatikan dan membantu saudari-saudara kita di sekitar kita yang berkekurangan, namun perhatian utama kita adalah berfokus pada panggilan misi yang Tuhan berikan kepada masing-masing dari kita, tanpa perlu mengkhawatirkan secara berlebihan tentang apa yang Tuhan inginkan dalam hidup orang lain. Dan seandainya di saat ini pun kita masih belum merasa yakin dengan jawaban atas pertanyaan, kira-kira apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya saat ini? Apa yang menjadi misi saya, misi yang dipercayakan Tuhan dalam hidup saya ini? Kita tidak perlu berkecil hati karena besok adalah perayaan Pentakosta, di mana kita mengenang peristiwa besar iman kita, di mana Roh Kudus turun atas para rasul, dan sejak saat itu, saya ulang lagi, sejak saat itu Roh Kudus terus mengajar, membimbing, dan memimpin para rasul, murid-murid Yesus, dan itu berarti kita semua yang beriman kepadanya, dalam memahami dan menekuni misi yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Maka saya mengajak kita semua untuk menjadi lebih peka dalam mendengarkan Roh Kudus dalam diri kita, dan janganlah ragu untuk membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati kita agar senantiasa fokus dan senantiasa setia dalam menekuni misi yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Amin. Saudara-saudari, demikianlah Inri, Injil dan Inspirasi hari ini. Atas nama kita semua, saya Pastor Eltus Mali dari Paroki Maria Rosa Mistika Sudiang Makassar mengucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Galuh Arjanto CICM. Semoga Pastor tetap sehat walafiat, penuh sukacita,
dan selalu diberkati dan menjadi berkat bagi sesama, khususnya bagi umat paroki Kakogawa Keuskupan Osaka, Jepang. Dan kepada saudara-saudari sekalian, apabila Anda merasa INRI ini bermanfaat, saya persilakan Anda untuk tidak ragu meneruskannya kepada sesama anggota keluarga, kepada sahabat, kepada teman-teman di dalam kerukunan dan komunitas Kristiani yang lain, sehingga sabda Tuhan dan inspirasi iman boleh didengarkan oleh semakin banyak orang. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Anda dan keluarga, juga aktivitas hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.